Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Dika Maulana. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis data. Pertama itu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Di data nominal yaitu data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Nah, itu cirinya yaitu posisi data setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Nah, contohnya itu jenis kelamin, jenis pekerjaan, jenis tanaman, jenis hewan, jenis kolam, jenis air, jenis gedung, jenis ikan. Nah, itu termasuk data nominal. Cara pengolahan data nominal yaitu dengan bisa diolah dengan statistika deskriptif untuk mendapatkan tafsiran dari sejumlah data. Misalnya data jenis pekerjaan penduduk di suatu wilayah dilakukan dengan uji statistika deskriptif, maka akan ada kesimpulan yang dapat diambil dari uji tersebut. Dalam pengolahannya secara statistika, data nominal itu tidak bisa berdiri sendiri, harus bekerja sama dengan jenis data yang lain. Data nominal dengan data ordinal, dengan data interval, atau dengan data rasio. Nah, jadi tiga data itu diolah secara bersama-sama untuk menciptakan suatu data yang bisa ditafsirkan. Misalnya saja dari suatu wilayah, perempuan yang bekerja sebagai guru, datanya misalnya terdapat 3.000 orang, maka perempuan dan guru adalah data nominal, dan 3.000 orang itu tersebut bisa masuk ke dalam data rasio atau data interval. Jadi data nominal dalam pengujian statistikanya tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian data ordinal. Data ordinal ini artinya itu data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi antara data tersebut terdapat hubungan atau tingkatan atau peringkat. Cirinya itu posisi tidak setara berupa ranking atau peringkat, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contoh misalnya kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja itu bisa ada tingkatannya, jadi kepuasan kerja rendah, kepuasan kerja sedang, kepuasan kerja tinggi, dan semacamnya. Dan motivasi rendah, motivasi sedang, motivasi tinggi. Jadi data ordinal itu diolah dengan statistika deskriptif untuk mendapatkan suatu tafsiran dari sejumlah data. Misalnya terdapat data banyaknya pedagang dilihat dari tingkat pendidikannya, itu lulusan SD 100 orang, lulusan SMP 60 orang, dan lulusan SMA 30 orang. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas pedagang di wilayah itu adalah lulusan SD. Jadi kembali lagi dalam pengolahan datanya menggunakan Microsoft Excel, SPSS atau PSPP, data ordinal tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus didampingi dengan data nominal, dengan data rasio atau data interval agar datanya bisa dianalisis dan mendapatkan suatu tafsiran data. Dan ini ada data interval. Nah, data interval itu data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Misalnya interval tinggi badan siswa, dari tinggi badan siswa 150 sampai 170 ada 7 orang. Jadi titik bawahnya yaitu 150, titik atasnya yaitu 170. Nah, di antara itu interval itu ada 7 orang. Itulah interval. Cirinya itu tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, ini temperatur yang diukur berdasarkan 0 derajat Celcius dan 0 derajat Fahrenheit. Kemudian sistem kalender, tinggi badan siswa yang dikelompokkan, umur penduduk dari antara 5 sampai 10 tahun dan 10 sampai 15 tahun dan semacamnya. Pengolahan data interval biasanya diolah dengan merubah dalam bentuk histogram, yang kegunaannya itu untuk melihat perkembangan produk baru, memprediksi kondisi, kemudian proses, hasil penjualan, dan lain sebagainya. Misalnya terdapat sebuah data, kita bisa merubah data itu ke dalam bentuk histogram. Jadi dalam histogram tersebut datanya berupa data interval, dan kita bisa menafsirkan suatu data dari histogram tersebut. Kemudian data rasio. Data rasio itu data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Misalnya data penghasilan seorang, misalnya ditanya penghasilannya masing-masing orang. Misalnya pedagang A penghasilannya 100.000 per hari, pedagang B penghasilannya 150.000 per hari. Nah, maka data itu 100 dan 150.000 adalah misalnya angka yang pasti gitu, tidak mengandung suatu interval. Jadi ya absolut 100.000 dan 150.000. Cirinya itu tidak ada kategorisasi dan bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya gaji
skor ujian, jumlah buku. Pengolahannya itu data rasio bisa diolah untuk melihat ukuran penyebaran data seperti mean, median, modus, kuartil, dan lainnya. Data rasio bisa diolah dengan cepat menggunakan statistika deskriptif untuk mendapatkan ukuran penyebaran data dengan cepat. Ya, sekali lagi, data rasio, data interval, ordinal, dan nominal dalam pengolahan datanya secara statistik tidak bisa berdiri sendiri, harus didampingi dengan data lain. Jadi data rasio, ordinal, nominal maupun interval biasanya disajikan secara bersama-sama, berdampingan gitu. Diolah secara statistik untuk melihat suatu tafsiran data dari uji tersebut atau dari pengolahan tersebut. Nah, ini contoh data, misalnya ini dilakukan suatu kuesioner. Nah, misalnya respondennya ini, nama responden ini, nama-nama responden itu termasuk data nominal, jenis kelamin responden data nominal. Nah, ini umurnya, karena umurnya ditanya secara langsung dalam bentuk seperti ini, maka ini termasuk data rasio. Nah, umurnya juga bisa diubah ke dalam bentuk data interval. Jika misalnya 20 sampai 25 di sini berarti termasuk data interval. Nah, ini tingkat pendidikan data ordinal karena masih berhubungan dan terdapat tingkatan. Kemudian pendapatan termasuk data rasio karena data di sini nilainya absolut dan bisa dijumlahkan secara operasi matematika. Ini jika kita ingin lihat data interval, maka kita bisa melihat data suatu histogram yang menampilkan data interval untuk melihat, bisa menafsirkan suatu tafsiran tertentu. Misalnya ini data tinggi badan kelas 10 MIA 1. Nah, maka dari histogram ini dapat disimpulkan bahwa paling banyak siswa itu yang tingginya 166 sampai 170, yaitu ada 8 siswa. Sementara yang paling sedikit yaitu 151 sampai 155 cm itu hanya 2 siswa. Jadi data interval itu disajikan biasanya dalam bentuk histogram. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi yang menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.